Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah kos yang dikelola oleh seorang pria parubaya bernama Pak Joko. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan perhatian terhadap para penghuni kosnya. Di antara penghuni kos tersebut, ada seorang gadis muda bernama Sari, yang baru saja pindah ke kota itu untuk melanjutkan studinya. Sari adalah sosok yang cantik, dengan senyuman manis dan mata yang cerah, membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Suatu sore, setelah Sari pulang dari kampus, ia melihat Pak Joko sedang merapikan taman kecil di depan rumah kos. Dengan semangat, Sari menghampiri Pak Joko dan menawarkan bantuan. "Pak Joko, bolehkah saya membantu? Taman ini terlihat indah, tapi sepertinya butuh sedikit perhatian," ujarnya sambil tersenyum. Pak Joko tersenyum kembali. "Tentu saja, Sari. Terima kasih atas tawarannya. Saya memang sedang berusaha merawat taman ini agar terlihat lebih menarik." Mereka pun mulai bekerja sama, mencabut rumput liar dan menanam beberapa bunga baru. Sari sangat menikmati momen itu, merasakan kehangatan dan kebaikan dari Pak Joko. Seiring berjalannya waktu, Sari dan Pak Joko semakin akrab. Mereka sering berbincang-bincang di teras rumah kos, membahas berbagai hal mulai dari kuliah Sari hingga pengalaman hidup Pak Joko. Sari merasa nyaman berbagi cerita, dan Pak Joko pun senang mendengarkan. Ia melihat Sari sebagai sosok yang penuh semangat dan harapan, mengingatkan dirinya pada masa mudanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Sari terpaksa tinggal di rumah kos. Ia merasa kesepian dan sedikit cemas. Melihat keadaan itu, Pak Joko mengundangnya untuk menonton film di ruang tamu. "Ayo, Sari, kita bisa menonton film bersama. Ini bisa mengalihkan perhatianmu dari hujan," ajaknya dengan nada lembut. Sari merasa senang dengan tawaran itu. Mereka duduk di sofa yang nyaman, menonton film komedi yang membuat mereka tertawa. Di tengah film, Sari merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Joko di sampingnya. Ia tidak bisa menahan senyumnya saat melihat Pak Joko yang tertawa lepas, membuat suasana semakin akrab. Setelah film selesai, mereka berbincang-bincang tentang cerita di balik film tersebut. Pak Joko menceritakan bagaimana ia dulu juga memiliki impian untuk menjadi seorang sutradara, tetapi hidup membawanya ke jalur yang berbeda. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman cerita Pak Joko. "Pak Joko, saya rasa Anda masih bisa mengejar impian itu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi," kata Sari dengan semangat. Pak Joko terdiam sejenak, terharu mendengar kata-kata Sari. Ia merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Sari sering membantu Pak Joko di rumah kos, mulai dari memasak hingga merawat taman. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan ikatan yang kuat. Sari merasa Pak Joko seperti sosok ayah yang selalu mendukungnya. Sementara Pak Joko merasa Sari adalah cahaya dalam hidupnya yang mulai redup. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Sari melihat Pak Joko tampak lelah. "Pak Joko, Anda harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri," ujarnya dengan khawatir. Pak Joko tersenyum. "Saya baik-baik saja, Sari. Hanya sedikit lelah. Tapi terima kasih atas perhatianmu." Sari kemudian menawarkan untuk membuatkan teh hangat. Ia pergi ke dapur dan menyiapkan teh dengan penuh kasih. Saat kembali, ia melihat Pak Joko sedang memandangi taman yang mereka rawat bersama. "Taman ini menjadi lebih hidup berkat kerja keras kita," kata Pak Joko, matanya berbinar. Malam itu, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Suasana tenang dan bintang-bintang bersinar di langit. Sari merasa damai, dan Pak Joko merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Mereka berbagi cerita tentang harapan dan impian, saling menguatkan satu sama lain. Sari mulai menyadari bahwa kehadiran Pak Joko dalam hidupnya lebih dari sekadar hubungan antara penghuni kos dan pemiliknya. Ia merasa ada ikatan emosional yang dalam, sebuah rasa saling menghargai dan memahami. Begitu pula dengan Pak Joko, ia merasa terinspirasi oleh semangat Sari yang muda dan ceria. Suatu hari, Sari mendapatkan tawaran untuk mengikuti lomba karya tulis di kampus. Ia sangat bersemangat, tetapi juga merasa cemas. "Pak Joko, saya ingin ikut lomba ini, tapi saya tidak yakin bisa melakukannya," ungkapnya. Pak Joko menatapnya dengan serius. "Sari, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Percayalah pada dirimu sendiri. Saya yakin kamu bisa melakukannya." Kata-kata Pak Joko memberikan dorongan yang Sari butuhkan.
Ia mulai menulis dengan semangat baru. Dan setiap kali ia merasa putus asa, ia akan mengingat dukungan Pak Joko. Setelah beberapa minggu, Sari berhasil menyelesaikan karyanya dan mengirimkannya untuk lomba. Hari pengumuman tiba, dan Sari sangat gugup. Pak Joko menemaninya, memberikan dukungan moral. Ketika nama Sari diumumkan sebagai pemenang, ia tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya. Saya tidak akan bisa melakukannya tanpa dukungan Anda, Pak Joko, katanya sambil memeluk Pak Joko. Pak Joko merasa bangga dan bahagia melihat Sari meraih impiannya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemilik dan penghuni kos. Mereka saling menginspirasi dan mendukung, menciptakan ikatan yang kuat dan penuh kasih. Sejak saat itu, Sari dan Pak Joko terus berbagi momen-momen berharga, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda, hati mereka terhubung dalam cara yang indah. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, mereka menemukan kebahagiaan dalam persahabatan yang tulus dan saling menghargai.